informasi berkaitan dengan suatu teknologi modern, ya, teknologi terkini, dan juga akan sebagai game changer di dunia kesehatan. Jadi kita akan melihat suatu alat yang ajaib, ya, bukan hanya luar biasa, tapi the miracle device. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin udah ada yang lihat testimoni-testimoninya, ada juga yang sudah pernah diterapi, ada juga yang pertama kali ke Zoom ini. Nah, nanti kita bisa ngelihat. Nah, nanti suatu saat Bapak Ibu bisa bertemu dengan orang yang mengundang Anda, bisa merasakan alat terapi ini seperti apa. Jadi gini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang hari ini 80% itu adalah sehat bermasalah. Jadi kalau ditanya, Ibu, Bapak sehat? Sehat. Cuman lututnya sakit, ya. Cuman tangannya kesemutan. Cuman kalau tidur pagi bangun pagi belakang lehernya sakit. Cuman dia harus minum obat seumur hidup. Ya, tensinya normal normal, cuman harus minum obat. Nah, mau kita adalah sehat tanpa obat. Nah, apakah hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan kupas tuntas hari ini dan hari ini mungkin Bapak Ibu dikirimin pernah lihat video orang yang pertama kali sekali diterapi yang dari nggak bisa jongkok bisa langsung jongkok ya. Ya kayak too good to be true mungkin ya. Nah, tapi itu memanglah kenyataannya terjadi. Dan ada juga Bapak Ibu mungkin lihat video orang-orang yang tangannya frozen shoulder nih. Ya, kau dengan sekali dua kali terapi tangannya bisa naik ke atas. Nah, kayak too good to be true. Ada juga orang-orang yang stroke ya dengan diterapi 2 bulan bukan dengan profesional tapi yang terapi adalah keluarga diri ya dari nggak bisa duduk langsung bisa bulan kemudian kayak too good to be true. Nah, itulah teknologi Bapak. Nah, alat ini seperti apa? Kita akan belajar langsung dengan mentor saya ya. Beliau ini yang menginformasikan ITERACARE ini pertama kali ke saya dan luar biasa beliau sangat menguasai, sangat detail sekali tentang alat ini seperti apa dan langsung saja kita memohon kepada Bapak Yona Adi Prasetya untuk memberikan informasi tentang ITERACARE ini. Oke, silakan Pak Yona. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dedi. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Ya, salam kenal, Bapak Ibu. Saya Yona Diprastya dari Yogyakarta. Buat yang belum kenal, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini gembira sekali bisa berjumpa untuk bersama-sama kita akan berbagi informasi, Bapak Ibu, tentang sebuah alat ya yang bernama iTeracare. Alat ini Bapak Ibu hari ini sudah menembus di 81 negara dan region ya. Karena ternyata alat ini sangat bermanfaat ya, bermanfaat dan sangat dunia. Nah, Mas, seperti apa alatnya? Saya akan sharingkan untuk Bapak Ibu malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penampakan dari alat-alat iTera Care kita. Ada 4 macam: iTera Classic, iTera Premium Plus, iTera Premium, dan iTera Pro. Ya, nanti seperti apa detailnya akan saya jelaskan. Tapi ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuka penjelasan ini dengan sebuah sharing, eh, sebuah prediksi atau ramalan dari seorang yang sangat terkenal, Albert Einstein. Beliau mendapat julukan fisikawan terbesar sepanjang masa. Ya, beliau dalam hidupnya, Bapak Ibu, pernah memprediksi, meramalkan bahwa future medicine will be the medicine of frequencies. Jadi, menurut beliau, obat di masa depan itu adalah obat memakai frekuensi gelombang. Bukan hanya obat yang diminum dan disuntik, tetapi memakai frekuensi gelombang. Dan hari ini adalah uh, terbuktinya ramalan Albert Einstein, di mana melalui iTera Care, ya, banyak sekali orang bisa sehat tanpa obat, tetapi sehat menggunakan gelombang terahertz. Ya, Bapak Ibu, teknologi gelombang terahertz ini betul-betul sudah menjadi game changer di dunia kesehatan, Bapak Ibu. Kita tahu dunia kita berubah dengan sangat cepat karena adanya teknologi. Dalam bidang telekomunikasi ada game changer. Telepon kabel berubah menjadi non-kabel. Kita bisa mobile kemana saja dihubungi. Ya, kita bisa mobile kemana saja dan dihubungi orang karena ada teknologi.
eh, teknologi telepon tanpa kabel. Oke, kemudian Bapak Ibu, Recording in progress. eh, game changer ternyata juga terjadi di dunia kesehatan, Bapak Ibu. Hari ini melalui iTeracare, ya, melalui iTeracare, game changer ini sudah mengubah banyak sekali orang-orang bisa sehat tanpa obat, tetapi memakai gelombang terahertz. Nah, Bapak Ibu, gelombang terahertz ini sendiri hari ini masuk dalam 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Ya. 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Ya, karena ternyata teknologi gelombang terahertz ini masuk di banyak bidang kehidupan manusia, di bidang telekomunikasi, keamanan publik, astronomi, arkeologi, militer, dan kesehatan. Ya, seorang ilmuwan biomedis Cina, Profesor Yang Wenjun adalah orang yang pertama kali mengaplikasikan gelombang terahertz dalam bidang kesehatan. Beliau adalah penemu dari alat iTeracare ini, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi perusahaan Desang itu adalah perusahaan yang memproduksi alat iTeracare, tetapi yang mendistribusikan ke seluruh dunia adalah perusahaan Prive Internasional yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Prive mulai mendistribusikan Juni 2021. Artinya hari ini belum genap 3 tahun. Tapi luar biasa kita lihat perusahaan ini sudah mendistribusikan di lebih dari 80 negara dan region dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tentu salah satu sebabnya adalah karena manfaat produknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 5 fitur dari iTeracare. Ya, fitur pertama adalah aktivasi, Bapak Ibu. Jadi gelombang terahertz ini adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik. Ya, ada banyak sekali gelombang elektromagnetik. Ada gelombang radio, microwave, terahertz, infrared, visible, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Ya, tetapi satu-satunya yang memiliki frekuensi sama dengan sel tubuh manusia adalah gelombang terahertz. Ya, karena sama, Bapak Ibu, terjadilah yang namanya resonansi. Ya, kita akan lihat video tentang resonansi. Dari dua garpu tala yang beda frekuensi, ketika salah satu digetarkan, yang lain tidak bergetar karena beda frekuensi. Tapi dua garpu tala sama frekuensi, satu digetarkan, yang lain ikut bergetar. Terjadi resonansi. Ya, resonansi terjadi ketika dua benda memiliki frekuensi yang sama. Dan itulah yang terjadi ketika alat iTeracare di-blow ke sel-sel tubuh kita, Bapak Ibu. Gelombang terahertz memiliki frekuensi gelombang yang sama dengan frekuensi sel tubuh manusia. Terjadilah resonansi. Apa yang terjadi pada sel-sel kita? Sel-sel yang sudah sehat menjadi semakin sehat dan kuat. Sel-sel yang pasif dan tertidur diaktifkan. Sel yang rusak diregenerasi ya dengan lebih optimal. Dan yang abnormal seperti tumor, kanker itu akan disingkirkan, dibuang karena beda frekuensi. Nah, kita tahu sel itu bergerombol membentuk menjadi organ, Bapak Ibu. Ginjal, liver, paru, pankreas, dan sebagainya. Jadi ketika kita blow organ-organ kita bisa berharap terjadi revitalisasi fungsi organ. Ya, kita bisa berharap memiliki pankreas yang lebih baru, lebih sehat, ya, berfungsi secara optimal, jantung yang lebih sehat, ginjal yang lebih sehat, seperti itu. Bapak Ibu, contoh penderita diabetes, secara medis, orang yang menderita diabetes harus minum obat setiap hari seumur hidup. Suntik insulin setiap hari seumur hidup. Kenapa? Karena pankreasnya tidak bisa menghasilkan sekresi insulin, sehingga didatangkan insulin dari luar tubuh kita. Tapi ternyata penderita diabetes ketika di-blow secara rutin di area pankreasnya, dalam beberapa bulan kemudian pankreas ternyata bisa terjadi revitalisasi, bisa kembali menghasilkan sekresi insulin. Sehingga kita bisa lepas obat dan suntikan, Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Jadi aktivasi, mengaktifkan sel, dan lebih lanjut mengaktifkan organ-organ tubuh kita. Nah, fitur yang kedua, Bapak Ibu, adalah fitur penetrasi. Udah Jadi jatuh itu. gelombang terahertz ini
digendong. Gelombang terahertz ini ternyata Enggak, bisa dia yang minta. menembus sampai 30, 20 hingga 30 cm di bawah kulit. Ya, 20 hingga 30 cm di bawah permukaan kulit menembus sampai ke sumsum tulang. Ya, sumsum tulang adalah tempat produksi stem cell, Bapak Ibu, sel induk. Ketika di blow rutin di sumsum tulang kita, ternyata produksi stem cell bisa optimal, bisa melimpah, sehingga kebutuhan regenerasi sel organ-organ kita bisa terjadi dengan baik. Ada seorang bapak ilmu kedokteran dunia namanya Hippocrates, ya orang yang sangat disegani dan dihormati di dunia kedokteran. Dia pernah memprediksi, ya, dia pernah membuat statement jika ada cara untuk memanaskan tulang, maksud beliau adalah sumsum tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Karena ketika tulang itu dipanaskan, sumsum tulang, maka stem cell itu akan optimal, Bapak Ibu, sehingga regenerasi sel terjadi dengan baik, penyakit-penyakit bisa diobati karena tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, nah Bapak Ibu, Aethera Care dengan fitur penetrasinya ini menembus juga sampai ke pembuluh darah, Bapak Ibu. Ya, pembuluh-pembuluh darah kita itu dia bisa meningkatkan sirkulasi peredaran darah kita, mengatasi sumbatan dalam pembuluh darah kita, dan itu artinya bisa membantu mengatasi dan mencegah dua penyebab kematian manusia yang paling utama, ya, yaitu stroke dan jantung koroner. Kita melihat banyak sekali orang yang punya sumbatan jantung, sudah harusnya tindakan kateter atau bypass, di blow rutin dia bisa lepas dari tindakan. Karena sumbatan teratasi. Ya, sumbatan itu bisa lepas, Bapak Ibu. Dengan stroke, orang yang nggak bisa bicara, di blow, ya, bisa bicara lagi. Tangannya lemah, bisa kembali mengangkat beban lagi. Kaki yang lemah bisa kembali berjalan karena pembuluh darahnya menjadi lancar, sumbatan-sumbatan teratasi. Alat ini luar biasa sekali, penetrasi 20 hingga 30 cm di bawah kulit. Fitur ketiga adalah identifikasi. Jadi Bapak Ibu, alat ini bisa memberitahu kita kalau ada penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Ya, jadi kita mungkin nggak tahu apakah saya ada penyumbatan di pembuluh darah jantung kita. Yang menerapi juga mungkin nggak tahu. Tapi alat ini akan memberitahu kita. Dia bisa mengidentifikasi masalah dalam tubuh kita, khususnya masalah peradangan, penyumbatan, dan sel abnormal. Area-area yang ada masalah ini, dia akan terasa panas, Bapak Ibu. Bagian yang lain yang normal, hangat. Ya, enak, bikin ngantuk, Bapak Ibu. Tapi bagian yang peradangan, penyumbatan, sel abnormal akan terasa panas. Ya, jadi dia memberitahu lokasi masalah. Bapak Ibu, eh, ketika Anda punya alat ini pertama kali, saya sangat menyarankan untuk kita melakukan scan di area jantung. Kita cari apakah ada penyumbatan di pembuluh darah jantung kita. Kita jalankan pelan-pelan tanpa diputar ya, jalan pelan-pelan. Kalau hangat berarti aman. Tapi begitu ada titik yang terasa panas, di situ berarti ada sumbatan. Nah, fokus pada sumbatan itu blow. Ya, sekitar 20 detik, diulang lagi sampai 3 kali. Ya, setiap kali sesi seperti itu. Jangan heran nanti cepat atau lambat dia akan membuat sumbatan itu hilang, seiring dengan hilangnya rasa panas. Demikian juga nanti ada peradangan di lutut, osteoartritis. Yang menyebabkan peradangan di lutut kita bukan seluruh lutut kita. Ya, lokasi peradangan hanya di beberapa titik. Kita bisa scan mana sumbernya. Begitu ketemu rasa panas berarti di situlah ada peradangan. Kita terapi blow di bagian yang panas itu. Ya, 20 detik kali 3. Ya, setiap sesi seperti itu. Lama-lama rasa panas itu hilang seiring hilangnya peradangan. Demikian juga sel abnormal. Misalnya di payudara, apakah ada tumor, kanker. Kita bisa scan. Kalau ada rasa panas, di situ ada sesuatu yang bermasalah. Ya. Jadi kalau ada organ yang sakit, itu sebenarnya sinyal ada potensi penyakit di situ, Bapak Ibu. Ya, ada potensi penyakit di situ. Kita lihat video ini. Diarahkan ke dada sebelah kiri panas, karena memang di situ ada sumbatan. Ya, jadi alat ini bisa memberitahu kita. Nah, fitur yang keempat, Bapak Ibu, adalah safety, keamanan.
Jadi perusahaan sangat mengutamakan keamanan atas pemakaian produk, Bapak Ibu. Karena itu perusahaan menyerahkan berbagai uji kepada lembaga independen. Sehingga alat ini punya banyak sertifikasi, Bapak Ibu. Ya. Nah, salah satu yang terpenting menurut saya adalah sertifikasi uji klinis, Bapak Ibu. Jadi orang-orang medis, dokter, ya mereka biasanya menanyakan apakah ada uji klinis. Dan luar biasa bersyukur alat ini memiliki 62 laporan uji klinis. Kenapa para medis itu mereka lebih fokus pada uji klinis? Karena uji klinis dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, Bapak Ibu, netral. Dalam hal ini Beijing Research Institute of Chemical Technology, ya. Dan uji klinis ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang ilmiah, ya. Ada SOP-nya dan ada nilai akhir berupa numerical value, ada angkanya. Jadi tidak subjektif, tapi objektif, ya. Dan dari uji klinis Bapak Ibu diketahui bahwa alat ini sangat bagus untuk kasus peradangan, tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening, ya. Peradangan Bapak Ibu, itu dalam tubuh kita ada banyak sekali kasus peradangan dengan nama penyakit yang berbeda-beda, tergantung lokasi, ya. Jadi kalau peradangan itu di hidung namanya rinitis, di tonsil tonsilitis, di sinus sinusitis, di prostat prostatitis, ya, di lutut kita osteoartritis. Nah, peradangan menjelma jadi nama-nama penyakit yang beragam, ya. Dan semua itu ternyata sangat bagus di terapi menggunakan iTera Care. Memiliki quantum value bintang 5, numerical value di atas 45.000. Demikian juga untuk kualitas kesehatan yang komprehensif, tumor ganas, virus, diabetes, itu quantum value bintang 4. Jadi Bapak Ibu ketika kami mengatakan bahwa alat ini bagus loh buat diabetes, ya itu bukan kita sedang ngecap, tapi uji klinis lah yang mengatakan bahwa alat ini bagus untuk diabetes. Ya, oke, Bapak Ibu, ini adalah sertifikasi yang lain dan biasanya orang awam yang ditanya adalah apakah ada radiasi, ya, Microwave. Ya. diuji coba di berbagai alat-alat elektronik ada radiasi. Dengan iTera Care ini tekan ke 0. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Kita lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Jelas ya, rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Ya, jadi ternyata alat ini memiliki radiasi 000, ya. Jadi Bapak Ibu, alat ini terdiri dari dua bagian, belakang dan depan. Kalau kita hanya pakai bagian belakang saja itu radiasinya tinggi Bapak Ibu. Tapi begitu bagian depan kita pasang, muncullah 000, ya. Kenapa? Karena di dalam bagian depan itu ada optik Bapak Ibu. Seperti tabung kaca, tapi itu sebenarnya bukan kaca. Itu puluhan jenis mineral yang dipanaskan dengan suhu 1600 derajat Celcius Bapak Ibu. Nah, ketika melewati tabung itu, optik tersebut langsung radiasinya menjadi 0, ya, dan muncullah gelombang terahertz. Disitulah teknologi gelombang terahertz dari iTera Care ditemukan oleh Profesor Yang Genjun, ya. Itulah otaknya dari alat iTera Care. Nah, dan Bapak Ibu perlu hati-hati dengan produk tiruan KW palsu, ya karena orang ketika melihat ada produk laris, mereka akan mencontek Bapak Ibu, membuat KW-nya. Dan Bapak Ibu perlu hati-hati, jangan tergiur dengan harga yang murah, karena KW-nya ada yang harga 500, 700, tapi itu semua menipu kita. Casingnya saja yang mirip, tapi nggak ada gelombang terahertznya, tidak ada 5 fitur yang saya jelaskan, radiasinya tinggi, ya, nggak ada garansi, training, konsultasi, dan hak bisnis. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati. Fitur yang kelima, ramah pengguna atau user friendly. Nah, kita bersyukur teknologi canggih ini ternyata mudah dioperasikan. Ada panduan penggunaan. Perusahaan Desang membuat panduan, dikelompokkan, ya, dan akhirnya kita bisa lihat, ya, kita bisa blow di titik-titik
Yang mana? Misalnya kelompok penyakit rinitis, faringitis, tonsilitis, selesma, dan batuk. Oh, ternyata di bahu kanan di blow, bahu kiri di blow, ya di punggung tengah di blow, seperti itu. Ada gambarnya, tinggal kita ikutin. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita lakukan blow di area yang bermasalah sesuai penyakit kita yang beda-beda, ada yang namanya basic blow, Bapak Ibu. Apapun penyakitnya, lakukan basic blow, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum dan setelah terapi ada SOP yang menganjurkan kita, meminta kita untuk minum air terahertz sebelum terapi dimulai dan setelah terapi selesai. Air terahertz 300 mili ya di gelas kaca kita blow atau di gelas keramik. Jangan plastik, jangan stainless. Kaca atau keramik 300 mili di blow 2 menit, Bapak Ibu. Ya. Setelah di blow Bapak Ibu, air itu berubah. Air mineral ya, biasa kita minum air mineral boleh itu pam, ledeng ya, sumur, air aqua itu adalah air mineral pH 7. Kalau kita lihat Bapak Ibu memakai mikroskop, ternyata air itu memiliki molekul-molekul air yang bergerombol membentuk klaster. Satu klaster berisi 15 sampai 20 molekul ya. Dan kita tahu salah satu tugas utama air adalah menghidrasi sel, mengairi sel. Nah, karena bergerombol Bapak Ibu, ini sulit untuk masuk ke dalam sel. Karena ukuran pintu, dalam tanda petik ya, ukuran pintu itu yang bisa dimasukin adalah sekitar 10 molekul. Gerombolan ini 15-20 molekul, jadi mau masuk sulit. Tapi begitu di blow menggunakan alat Aitheraker, struktur molekulnya ini berubah menjadi linier seperti gambar di samping kanan. Sehingga otomatis masuk ke dalam sel dengan cepat. Ya, Bapak Ibu, orang yang akan terapi menggunakan gelombang terahertz perlu sekali dan mutlak minum air yang di blow. Ya, karena terapi gelombang terahertz ini akan efektif ketika tercukupi air dalam tubuh kita. Ya, kita harus paham bahwa manusia adalah air, Bapak Ibu. 70% berat tubuh kita itu air. Otak kita 80% air. Demikian juga paru-paru kita, ginjal kita 82% air. Jantung kita 73%, tulang keras 22% air. Jadi manusia ini air, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi sebelum terapi dan setelah terapi kita minum air yang di blow. Jadi Bapak Ibu, unik sekali bahwa alat Aitheraker ini adalah gabungan dari ilmu sitologi barat dengan tradisional Chinese medicine dari timur. Jadi barat bertemu timur, tradisi bertemu teknologi. Itulah keunikan Aitheraker, ya. Nah, dalam pengobatan TCM, Bapak Ibu, itu ada satu tahapan yaitu detoksifikasi. Semua proses detoksifikasi membutuhkan air, Bapak Ibu. Demikian juga ketika Bapak Ibu mandi, ya, mau membersihkan tubuh, nggak mungkin langsung pakai sabun. Gebyur dulu pakai air, sabunan, baru gebyur lagi pakai air. Bersihin mobil sama, gebyur dulu, lalu dipakai sabun, gebyur lagi, sama, ya. Cuci pakaian sama, ya, semua memakai air sebelum dan setelah. Oke, kita akan masuk basic blow. Apapun penyakitnya kita lakukan basic blow. Ada dua basic blow. Yang pertama di tulang belakang kita, ya, di tulang belakang kita. Ya, mulai dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Ya, itu adalah meridian utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu paham bahwa medis barat itu di sana ada istilah jaringan pembuluh darah, jaringan otot, dan jaringan saraf. Tapi di pengobatan tradisional Chinese medicine, medis timur, itu ada namanya jaringan lalu lintas energi atau jaringan Qi yang disebut meridian. Ya, ada banyak meridian, meridian jantung, liver, ginjal dan sebagainya. Tapi ada meridian utama yaitu di tulang belakang. Nah, kita blow tulang belakang kita. Itulah meridian utama kita. Kita atasi supaya jangan ada sumbatan-sumbatan di meridian utama kita. Kemudian tujuan blow di tulang belakang adalah karena di situ ada 3.500 simpul saraf, Bapak Ibu. Yang ketiga di situ tempat produksi stem cell, ya. Dan di situ ada 12 organ utama kita. Jantung, paru, ginjal, liver,
ya, lambung dan sebagainya itu akan kena ketika kita blow di tulang belakang ini. Jadi sangat penting terapi di tulang belakang ini. Sekitar 5-15 menit tergantung waktu yang tersedia. Ya, kita blow dengan cara diputar ke kiri, ya, putaran berlawanan arah jarum jam, selebar leher besarnya putaran, selebar leher, ya. Oke, turun pelan-pelan sampai ke tulang ekor. Nah, kalau kita mau mengulang, nggak boleh gerakan naik, tapi naik di luar tubuh, Bapak Ibu. Keluarkan dari tubuh, setelah sampai tulang ekor, keluarkan alatnya dari tubuh, naik di luar tubuh, tembak dari atas lagi, turun pelan-pelan lagi sampai tulang ekor. Diulang seperti itu, ya. Jaraknya 5-10 cm kalau pakai baju, kalau tanpa baju 20-30 cm. Ya, lakukan 5-15 menit, Bapak Ibu. Oke, basic blow yang kedua adalah kita blow di 7 titik limpatik. Titik di mana banyak kelenjar getah bening dan di mana banyak sumbatan dalam tubuh kita. Jadi peredaran darah kita ini juga seperti lalu lintas, ya. Lalu lintas di jalanan banyak terjadi kemacetan di perempatan jalan. Nah, lalu lintas peredaran darah kita juga banyak macet. Di mana? Di lipatan-lipatan. Yang pertama adalah lipatan tangan, yang kedua di lipatan kaki, yang ketiga di lipatan siku bagian dalam, yang keempat lipatan ketiak, yang kelima di belakang lutut, yang keenam di selangkangan, ya lipatan selangkangan, yang ketujuh di lipatan leher. Ya, untuk ubun-ubun kita harus hindari kalau tekanan darah tinggi, ya berbahaya, khusus untuk ubun-ubun. Oke, kita blow titik-titik tadi 7 titik limpatik kanan dan kiri masing-masing 2 menit 2 menit. Ya, itulah basic blow Bapak Ibu. Dengan di blow di situ, maka sumbatan yang mungkin terjadi di limpatik dan di uh, di tulang belakang kita, meridian utama kita bisa teratasi sehingga lancar kembali. Nah, ketika lancar, chi kita akan lancar. Ketika chi kita lancar, self healing akan meningkat. Kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri akan meningkat. Ya, the best doctor in the world adalah self healing, kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Dan itu bisa terjadi ketika kita blow, basic blow di 7 titik limpatik dan meridian kita. Oke, nah setelah itu baru kita blow di penyakit-penyakit kita yang berbeda-beda, ya. Kalau lutut kita sakit, blow di lutut. Scan, cari yang panas, cari sumber masalahnya. Ketemu, blow di situ, ya. Apakah ada saraf kecepit di lumbal kita? Kita scan pelan-pelan, turun pelan-pelan. Begitu ada rasa panas, disitulah sumber masalah, kita blow di situ. Ya, 20 detik tahan panasnya, 20 detik istirahat. 20 detik lagi istirahat lagi, 20 detik lagi istirahat lagi. 3 kali, ya. Oke. Nah, setelah itu kita minum lagi air yang di blow. Sesi terapi selesai, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi aeroterapia bagi tubuh adalah yang pertama untuk mengaktifkan sel-sel yang lemah dan tertidur, dormant cell dibangunkan, diaktifkan. Yang kedua, membuang sel-sel yang sudah mati dan rusak, Bapak Ibu, diregenerasi. Ya, membantu proses regenerasi, apalagi sumsum tulang belakang, tempat produksi stem cell, dirangsang untuk menghasilkan sel induk, ya, dalam jumlah yang memadai. Ya, meregenerasi sel-sel yang sudah mati dan rusak. Lalu meningkatkan penyembuhan diri sendiri, meningkatkan kemampuan self healing, kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Berikutnya, memperlancar sirkulasi peredaran darah kita, mengatur sistem kelenjar endokrin atau saham atau kelenjar endokrin, ya. Kemudian membersihkan sumbatan yang ada di meridian dan limpatik kita, lalu mengurangi kelembapan tubuh kita. Oke, berikutnya saya mute sebentar. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah semua orang boleh terapi? Ya, tidak semua orang.
Wanita hamil dan haid tidak boleh terapi. Ya, penyakit akut seperti usus buntu, hernia, turun berok, stroke pecah, nggak boleh. Prinsipnya, yang bisa membuat pecah, yang membuat sesuatu yang pecah itu jangan di-blow, ya. Karena ini prinsipnya memperlancar sirkulasi peredaran darah. Kalau stroke pecah, di blow nanti peredaran darah yang keluar jalur itu nanti makin deres. Tapi kalau stroke tersumbat itu boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menerapi penderita stroke, tanyakan dulu, pastikan stroke pecah atau tersumbat. Dokter pun kalau ke rumah sakit pasti juga akan minta di-scan untuk memastikan ini pecah atau tersumbat. Karena obatnya beda, Bapak Ibu. Orang stroke pecah dikasih pengental darah. Orang stroke tersumbat dikasih pengencer darah. Dua hal yang sangat beda, ya. Jadi menggunakan eye theracare boleh untuk stroke yang tersumbat. Untuk stroke yang pecah pastikan sudah pulih dulu, ya. Biasanya minimal 6 bulan baru kita pastikan sudah pulih baru boleh di-blow, ya. Oke, lalu penyakit-penyakit seperti turun berok sudah keluar dari jalurnya. Kita jangan berharap dia bisa masuk sendiri. Nggak bisa. Sesuatu yang mekanik nggak bisa. Patah tulang lalu di-blow bisa balik lagi. Nggak bisa seperti itu. Ya. Luka terbuka juga jangan. Lalu kalau ada objek yang sudah masuk dalam tubuh kita, jangan di-blow di bagian tersebut. Bagian lain boleh. Jadi ada ring, ada implan sendi, ada pen, ya itu jangan di-blow di situ. Lensa katarak, lensa kontak lens, jangan di-blow. Oke. Berikutnya adalah reaksi dan larangan. Setelah terapi, Bapak Ibu bisa terjadi reaksi healing krisis untuk sebagian orang. Ya, ini sebenarnya tidak ada masalah dengan healing krisis karena ini proses detoksifikasi racun dan limbah tubuh. Jadi bisa terjadi rasa mual dan muntah, ya bahkan muntah. Khususnya itu orang-orang yang livernya lemah dan berat, Bapak Ibu. Lalu bisa lemas, ngantuk, ya, letih. Itu khususnya orang-orang yang punya asam lambung yang tinggi, ya. Jadi healing krisis ini sebenarnya bagian dari proses penyembuhan. Tapi sebagian orang merasa, waduh, ini saya nggak cocok nih terapi menggunakan ini. Ya, sebenarnya bukan seperti itu kesimpulannya. Karena itu adalah healing krisis. Nah, untuk menekan healing krisis, kita bisa terapi di awal-awal itu jangan berlama-lama. Maksimal 30 menit cukup. Kadang orang senang punya alat baru, terapi sampai hampir 1,5 jam. Wah, jangan. Ya, itu bisa healing krisisnya tinggi. Kemudian banyak minum air yang sudah di-blow itu juga akan menekan healing krisis. Nah, sekarang larangan setelah terapi. Bapak Ibu setelah terapi nggak boleh makan minum yang dingin-dingin, es. Nggak boleh, 4 jam. Ya. Jangan pakai kipas angin atau AC yang nyembur langsung ke tubuh selama 4 jam. Hindari. Dan jangan mandi selama 4 jam setelah terapi. Jadi Bapak Ibu kalau terapi jam 4 sore, mandinya jam 8 malam. Ya. Jadi saran saya mandi dulu baru terapi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini adalah item produk dan harganya, Bapak Ibu. Aitera klasik di harga 5.250.000, ini adalah best seller, paling banyak laku, karena memang yang termurah. Lalu Aitera Premium Plus di harga 9.750.000, ini adalah produk baru, dengan kelebihan dia setiap 2 menit mengeluarkan suara bip, ya, sehingga kita merasa sudah saatnya, ya, diingatkan untuk sudah saatnya pindah ke titik yang lain. Ya, khususnya ketika kita blow titik-titik meridian 2 menit, 2 menit, 2 menit, dilipatan-lipatan. Nah, dia akan memberitahu tiap 2 menit. Ada suara bip, ya. Luar biasa sekali. Di harga 9.750.000. Lalu Etera Premium di harga 15.750.000 dan Etera Pro di harga 52.500.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, perbedaan yang paling signifikan adalah semakin tinggi harganya, semakin tinggi intensitas gelombang terahertznya. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda eh, cuci mobil pakai selang, ada selang rumahan yang semburannya biasa, yang bahkan ujungnya harus dipejet dulu baru nyemprot. Ya, ada yang tekanannya tinggi, nyemprotnya lebih banyak. Ada yang high pressure, tekanan tinggi, jadi cus, ya cepat bersih.
Makin high pressure, makin bersih, cepat bersih. Kira-kira seperti itu. Intensitas air waktu mencuci makin tinggi. Nah, kalau ini intensitas gelombang terahertznya yang makin tinggi, otomatis lebih cepat sembuh, ya, atau membersihkan atau terapinya menjadi lebih singkat. Jadi ibaratnya kalau kita terapi pakai klasik butuh 40 menit, pakai pro cukup 20 menit, gitu ya. Cocok untuk orang-orang yang sibuk tapi ingin memelihara kesehatannya. Oke, itu perbedaannya mendasar. Lalu pemakaian non-stopnya klasik bisa sampai 1,5 jam, premium plus juga 1 sampai 1,5 jam, premium bisa sampai 3 jam, dan pro bisa 8 jam non-stop dipakai terus-menerus. Ya, kemudian lifetime masa hidup alat kalau klasik itu 2.000 sampai 3.000 jam. Artinya kalau Bapak Ibu pakai sehari 1 jam, alat ini bisa hidup 2.000 hari sampai 3.000 hari. Ya, bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, begitu. Ya, tergantung seberapa banyak Bapak Ibu rata-rata pakai setiap harinya. Kalau premium plus dan premium itu 5.000 jam, kalau pro masa hidup alat 10.000 jam. Jadi memang ada harga, ada rupa ya. Semakin tinggi kemampuannya. Garansi semua 1 tahun, artinya kalau di bawah 1 tahun terjadi kerusakan karena kesalahan produk, maka akan diservis. Kalau nggak bisa diservis, akan diganti unit yang baru. Tapi kalau kesalahan karena pemakaian kita, jatuh, pecah, itu ada harga yang harus dibayar. Atau masuk cemplung air, nah itu ada harga yang harus dibayar servisnya ya. Seperti itu. Oke, ada produk lain Bapak Ibu ya, Ion Shield yang memancarkan ion negatif, lalu ada Food Messenger, gelombang terahertz masuk melalui kaki Bapak Ibu, melalui Aethera Violet dan Aethera Bio ya. Jadi bedanya Bapak Ibu adalah ini saling melengkapi dengan yang tadi di blow disemburkan tadi. Kalau yang untuk di blow itu cocok untuk uh, kalau kita sniper mau tembak jitu bagian mana? Lutut saya sakit, blow lututnya. Ya, ada penyumbatan di jantung, blow di jantungnya. Ada saraf kecepit di lumbal 4, blow lumbal 4-nya. Kira-kira seperti itu, tembak jitu. Tapi kalau food messenger ini lewat kaki, dia naik secara merata dari bawah naik ke atas. Merata seluruh tubuh. Jadi yang perlu di-charge, Bapak Ibu, sel-sel kita itu, ya semua sel kita yang jumlahnya 37 triliun ini, bukan hanya sel tertentu, semua perlu di-charge. Ya, kenapa? Karena sel itu ibarat baterai, Bapak Ibu, yang perlu di-charge. Ya, jadi ini merata ke seluruh sel-sel tubuh kita. Ya, lalu Bapak Ibu, eh, yang Aethera Bio ini ada tambahan ion negatif, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Karena apa? Karena masyarakat modern di perkotaan itu diserang banyak ion positif. Namanya positif, tapi dampaknya negatif, Bapak Ibu. Ion positif itu. Ya, ion positif itu banyak kita tercemar apa kita diserang ion positif itu dari gadget kita, laptop, HP, komputer, TV, ya, dari barang-barang elektronik itu mengeluarkan ion-ion eh, positif yang merugikan tubuh, ya. Kemudian juga dari polusi-polusi, ya. Polusi itu juga membawa ion positif yang merugikan tubuh kita, merugikan saluran pernafasan kita, saluran peredaran darah kita, liver kita, bahkan sampai berdampak ke kanker, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang baik adalah ion negatif. Tapi masalahnya itu banyak di alam terbuka, di pantai, di gunung, ya, di air terjun, di sungai. Nah, kita nggak mungkin manusia modern tiap hari ke sana. Ion negatif dibawa ke rumah kita. Ya, ion negatif ini masuk melalui pernafasan juga meresap melalui kulit, Bapak Ibu. Ada 2 sumber untuk masuk ke tubuh kita. Ya, nah, Aethera Bio ini juga mengandung ion negatif. Jadi ini luar biasa saling melengkapi dan menarik sekali bahwa perusahaan sedang memberikan promo, cuma kabar buruknya promo itu berakhir
malam ini, ya hari ini terakhir. Nggak tahu apakah ada perpanjangan, tapi yang resmi adalah hari ini terakhir. Pembelian 1 unit bio akan mendapatkan free gratis 1 unit iTera Pro seharga 52.500.000 ya. Dan promo ini betul-betul sangat spesial karena di luar negeri jarang sekali ada promo bentuk seperti itu ya. Ada orang dari Brunei beli di Indonesia gara-gara mengejar bonus yang disediakan yang nggak ada di sana. Ada orang Vietnam yang bersedia bayar ongkos kirim 6 juta lebih demi dapatkan hadiah iTera Pro yang harganya 52.500.000 ya. Nah, kita bersyukur bahwa di Indonesia sedang ada, itu kabar baiknya, ada promo. Tapi kabar buruknya promo berakhir malam hari ini ya, sebelum jam 11. Ya, oke. Bapak Ibu, berikutnya adalah Oxytap Water Oxygenator. Jadi alat untuk mengisi oksigen di dalam air. Ini adalah, nah, jadi Bapak Ibu, di dunia ini ternyata banyak inventor, banyak penemu-penemu teknologi-teknologi baru di berbagai bidang kesehatan. Dan mereka membutuhkan pihak yang mendistribusikan. Mereka ahli dalam menemukan teknologi baru, tapi tidak memiliki kemampuan dalam mendistribusikan. Mereka butuh partner. Itu sebabnya kenapa Prive Internasional banyak sekali ingin digandeng oleh para inventor, para penemu-penemu teknologi modern. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah teknologi pertama water oxygenator di dunia. Ya, ini akan segera masuk di harga 73.500.000. Alat ini kalau launching saat COVID ini pasti akan laris manis. Karena alat ini akan meningkatkan saturasi oksigen, Bapak Ibu. Ya, ada testimoni orang dengan saturasi 80 sekian, ya minum 3 gelas Oxytap, dia naik sampai 95. Ya, luar biasa sekali. Hanya dengan minum 3 gelas air water oksigen. Ya. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa testimoni. Ya, testimoni. Ternyata alat iTera Care ini bisa dipakai untuk wajah. Jadi untuk ibu-ibu yang fokus ingin pada kecantikan, alat ini bagus sekali untuk mengatasi kerut-kerut, ya kerut-kerut di samping mata misalnya, di bawah ya kerut-kerut penuaan, di dahi, di bawah mulut mulai muncul kerut-kerut. Alat ini bisa mengencangkan, bisa glowing, ya kita bisa glowing, flek-flek bisa menipis, ya. Nih kita lihat setelah terapi. Nih, Anda lihat ini adalah orang yang sama, dia memang ingin uji coba, satu tangannya diblurutin, satu tangannya didiamkan. Nah, ini yang sebelah kiri ini yang aslinya, sudah mulai berkeriput. Yang kanan adalah yang hasil blue. Wah, ini kalau lihat tangannya seperti beda 10 tahun lebih nih, ya, awet muda 10 tahun lebih. Nah, ibu ini juga luar biasa. Anda coba lihat garis senyumnya. Garis senyumnya semakin tebal menunjukkan dia semakin tua, tapi ini menipis. Kantong matanya semakin tebal kelihatan makin tua, ini menipis. Kerut-kerut di bawah mulutnya, di atas dahinya, semua menipis Bapak Ibu. Dan kulitnya menjadi glowing. Ya, ini semua memakai iTera Care. Lalu untuk anak-anak muda, nah jerawat-jerawat, alat ini juga bagus untuk mengatasi jerawat, ya. Untuk orang-orang yang tangannya kesemutan, mati rasa, geringgingan setiap saat, alat ini bagus, Bapak Ibu. Ya. Untuk orang-orang yang punya varises, ini juga penyumbatan pembuluh darah. Kita blow rutin, varises itu akan membaik. Untuk berat badan, kita blow bagian lemak yang ingin kita turunkan. Lengan kita, kemudian paha kita, perut kita, Anda blow aja bagian yang terlalu besar, yang ingin dikecilkan. Ya. Perut, nih kita lihat perut bisa mengecil. Lalu untuk bel palsi, ya ini karena biasanya kena AC yang dari satu arah terus-menerus, juga bisa diatasi. Psoriasis, penyakit autoimun, sebelum dan setelah terapi 6 kali,
ya dia membaik, tidak gatal dan perih lagi. Penyakit autoimun yang lain vitiligo, belentong putih-putih ya, kalau sepintas seperti panunan begitu ya, di sekujur tubuh bahkan sampai ke muka. Alat ini bisa membantu untuk menghilangkan vitiligo. Cuma butuh waktu lebih lama, 5 sampai 6 bulan. Ada satu keluarga diterapi oleh Dr. Ferdianto, semua sembuh dalam 6 bulan. Ya. Kemudian benjolan, limfoma, ya, benjolan lemak, diplum 4 hari pagi sore kempes. Ya. Frozen shoulder, bahu beku, ya. Sudah 6 bulan dia berusaha memperbaiki masalahnya. Ternyata di terapi 10 menit beres. Ya, luar biasa ya. Frozen shoulder 10 menit. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini testimoni di sebuah rumah dokter ya di Wonogiri. Dokter tersebut istrinya sembuh dari stroke menggunakan Aethera Care. Datang pertama istrinya terbaring di kasur. Kedatangan berikutnya istrinya sudah jalan-jalan di mall, ya. Dan di rumah itu lalu dipanggil beberapa yang, nah ini salah satunya, dia nyeri di berbagai sendi, ya. Jalan pun sakit, duduk sakit, bangun sakit, tangan diangkat sakit, ya. Kita lihat testimoninya. Tapi sebelumnya saya akan hapus dulu ini coretan-coretan yang ada ini. Makan udang. Ya, udang itu kan proteinnya tinggi, protein termasuk mineral. Ya, itu nggak akan bisa terap. Akhirnya apa? Dia dibuang ke kulit, jadi kulit. Ya, jadi mudah gatal. Ya, mudah gatal. Atau bahasa ininya apa namanya? Biduren. Ya, di bahasa Jawanya biduren. Ya, itu adalah ciri ginjal kita udah berat. Nah, malam hari ini Bapak Ibu bisa cek semuanya. Ya, satu ciri muncul Bapak Ibu, ciri yang lain nyusul. Ya, jangan tunggu ciri yang lain nyusul. Ada mungkin Bapak Ibu udah asam urat tapi belum darah tinggi. Jangan nunggu darah tinggi. Ada mungkin Bapak Ibu otot udah mulai kram tapi belum muncul kutilnya. Jangan nunggu kutil. Atau mungkin Bapak Ibu ada ibu-ibu yang setiap main sakit tapi belum gatal-gatal. Jangan nunggu gatal-gatalnya, Pak. Segera Bapak Ibu kita revitalisasi fungsi organ ginjal. Nah, teori ini Bapak Ibu, ini udah ada sebenarnya udah 5.000 tahun yang lalu. Cuman kalau kita tahu aja teori ini, ya nggak ngerti solusinya mau ngapain, Pak. Ya, dulu kita tahu namanya akupuntur, nggak semua orang bisa. Ya, kalaupun ada orang yang bisa akupuntur pun ada juga yang nggak pas titiknya. Ada yang 30 kali akupuntur juga nggak ada perubahannya, karena titiknya nggak pas. Nah, hari ini kita diperkenalkan dengan alat yang luar biasa, yang ajaib. Ya, kalau saya boleh saran, ini alat yang wajib Anda punya di rumah. Ya, untuk apa? Untuk revitalisasi semua fungsi organ. Anda tinggal blow livernya, blow lambungnya, blow ginjalnya. Nah, nanti semua penyakit ini akan mereda dengan sendirinya. Nah, tubuh ini kalau organ ini kalau udah seimbang, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ada namanya self healing. Kita naikkan self healing kita. Ada energi di situ. Ya, Tuhan nggak salah desain sekali lagi Bapak Ibu. Ya, jadi the best doctor in the world adalah badan kita sendiri. Syaratnya adalah kita seimbangkan semua fungsi organ kita. Ya, contoh paling gampangnya ada orang yang tiap hari makan gorengan, mungkin makannya jorok, tapi kolesterolnya normal. Tapi kita punya teman ada orang yang makan gorengan satu aja kolesterol. Ya, bukan salah gorengannya, tapi metabolisme organ kedua orang itu beda. Ya, kita sering lihat ada orang makan emping tiap hari asam urat normal. Tapi ada juga kita punya teman juga ada orang makan emping satu aja asam urat naik. Ya, dia pantang sekali dengan emping tuh. Karena satu aja besok nggak bisa jalan. Artinya bukan salah empingnya sebenarnya, Bapak. Tapi organ kedua orang itu
vitalitasnya udah berbeda. Ya, yang satu ginjalnya masih bagus, yang satunya udah berat. Nah, Bapak Ibu, semoga bisa dipahami dan semoga bisa menjadi solusi total untuk kesehatan keluarga Anda. Nah, caranya seperti apa Bapak Ibu dengan ITERA Care ini? Ini alat ajaib saya bilang, bukan luar biasa lagi, tapi the miracle device. Saya buka praktek dari tahun 2011, ya kita pakai yin yang boxing ini, tapi dengan cara elektroakupuntur, dengan totok, dengan detox dan segala macam. Itu dengan satu kasus penyakit yang sama. Ya, kalau dulu pakai alat lama 10 kali terapi, 11 kali terapi, tapi dengan Iteracar ini dengan 2, 3, paling 5 kali terapi, atau mungkin bahkan sekali terapi, hasilnya sama. Ya, waktu itu saya ngelihat kayak nggak mungkin ya, kayak too good to be true, tapi ternyata terjadi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ngelihat video-videonya. Ya, oke, caranya seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita udah pegang alat ini, nah di belakang punggung kita Bapak Ibu, itu terdapat ada 12 organ utama di situ. Ada semua titik-titik meridian tadi di situ. Ada semua simpul saraf, ada 3.500 simpul saraf di situ semua. Ya, di tulang belakang. Nah, titik akupuntur rata-rata semua lewat dari tulang belakang. Nah, caranya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, sebelum terapi kita siapkan air putih 300 ml yang di selama 2 menit. Nah, harus dihabiskan ya. Harus dihabiskan. Itu syarat, itu SOP-nya. Ya, kenapa harus di Bapak Ibu? Pak Yona tadi sudah menerangkan untuk bisa terserap sempurna ke dalam tubuh. Ya, jadi gelombang tera ini akan bisa bekerja dengan optimal kalau ada air di situ. Ya, dia akan menghold. Ya, jadi air bisa menghold gelombang tera ini. Ya paling gampangnya gini Bapak Ibu, kalau kita mau membersihkan, ilustrasinya paling gampang. Kita membersihkan kamar mandi ya kita siram dulu, ya kita sikat, baru kita siram lagi kan gitu. Nah mungkin Bapak Ibu membersihkan kamar mandi langsung disikat, nggak ada air. Ya nggak akan bersih. Jadi dia nggak akan bisa bekerja sikatnya itu. Harus butuh air. Ya sama dengan kita nyuci baju. Ya dibasahin dulu, baru dikucek ya. Kita minum air putih dulu, nah kemudian kita blow nih. Di blow di tulang belakang, kita bikin lingkaran selebar leher, ya dari tengkuk. Nah, berputar berlawanan jarum jam sampai ke tulang ekor. Ya, lakukan ini dan kemudian begitu sampai tulang ekor kita buang di luar badan, ya. Naik lagi dari atas, jadi gerakannya dari atas ke bawah. Ya, bukan atas bawah, tapi dari atas ke bawah, lakukan lagi dari atas lagi ke bawah, ya. Lakukan ini 5 sampai 15 menit. Nanti di sela-sela terapi kita bisa lakukan scan, Bapak Ibu. Scan kita nggak usah putar. Itu alat. Ya, cukup kita merambat pelan-pelan sampai kita cari titik yang paling panas di situ. Nah, ternyata ketemu di titik hati. Blow di situ. 10 sampai 20 detik. Lakukan selama 3 kali. Nah, kita scanning lagi. Ternyata di titik pankreasnya sakit. Blow di situ. Ternyata di titik ginjalnya sakit. Blow di situ. 10 sampai 20 detik. Ya, selama 3 kali. Nah, lakukan rutin Bapak Ibu. Untuk hasil yang optimal, untuk hasil yang lebih cepat bisa terapi sehari 2 kali lebih bagus. Atau kalau mungkin yang udah sakit bisa 2, 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu baru di blow di 7 titik limpatik. Ya, 7 titik limpatik. Tadi udah diterangkan sama Pak Yona. Nanti ada panduannya sangat lengkap sekali, ada videonya, ada juga apa namanya training-trainingnya secara offline Bapak Ibu. Ada juga nanti PDF-nya semua sangat lengkap sekali. Kalaupun Bapak Ibu belum jelas bisa telepon. Ya, kita akan support semuanya. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa menemukan solusi sehat untuk sekeluarga. Nah, kemudian baru di-blow di titik yang dikeluhkan. Nah, begitu basic blow selesai, baru kita blow di titik keluhkan. Yang dikeluhkan di mana? Di 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 apa? Di lutut. Ya, kita blow lututnya. Nah, kita blow dulu semenit 2 menit, baru kita scanning titiknya. Nah, kita sniper di situ. Begitu kena, lakukan lagi blow 10 sampai 20 detik, lakukan 3 kali. Atau blow di keluhan mungkin di tangan atau dimanapun, di jantung, atau mungkin sering pusing di sini, ya, atau mungkin dimanapun yang nggak enak ya, blow di situ. Oke. Nah, lakukan rutin. Nah, suatu saat nanti Bapak Ibu, begitu di blow udah nggak panas, ya, dicari titiknya udah nggak ada. Berarti itu masalahnya sudah bagus, ya. Anda sudah sehat dan Anda bisa merasakan sendiri nanti, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu baru minum air putih lagi yang di blow 300 ml, di blow selama 2 menit. Nah, pastikan Bapak Ibu untuk hasil yang lebih optimal, Anda perlu minum sesuai dengan target per harinya, ya 35 ml kalikan berat badan. Ya, jadi lebih bagus lagi setiap minum air putih adalah air putih yang di blow tiap hari. Ya, 35 mili kalikan berat badan kita. Ya, itu adalah target minum air putih ya yang di blow. Nah, itu akan lebih mempercepat lagi. Nanti Anda bisa ngelihat Bapak Ibu.
Kalau dengan how to blow-nya Anda udah tahu, durasinya Anda udah benar dan lakukan konsisten, Bapak Ibu. Konsisten tiap hari, Anda akan lihat hasilnya nanti setelah 3 minggu. Ya, bahkan sebelum 3 minggu, bahkan yang penyakit-penyakit atau keluhan ringan mungkin dengan sekali 2 kali terapi udah langsung teratasi. Ya, oke, sekian Bapak Ibu informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekeluarganya dan Anda bisa sehat dan kalau udah sehat Anda bisa membantu orang lain. Ya, perkenalkan alat ini Bapak Ibu ke semua orang yang kita kenal. Mereka lagi nunggu informasi ini. Mereka sudah bosan minum obat. Mereka sudah bosan apa namanya lututnya nggak bermasalah. Mereka sudah bosan juga tangannya kesemutan. Mereka sudah bosan mungkin punya anak nggak sembuh-sembuh. Kita sebagai orang tua udah kemana-mana nyari kesembuhan dan segala macam. Ya, insya Allah ini akan sangat membantu. Ya, kita semua akan support semuanya. Ya, kita akan keliling di seluruh Indonesia. Ya, kita akan adakan training-training Bapak Ibu. Tunggu di kota Anda. Ya, Anda bisa meminta informasi tentang ITERAKER ini, tentang acara ITERAKER ini, tentang edukasinya di mana dan segala macam ke orang yang mengundang Anda. Nanti Bapak Ibu kalau udah menjadi bagian dari keluarga PREV internasional, ya Bapak Ibu akan bergabung di suatu grup WA. Di situ full nanti kita akan bahas semua acara-acara kita, semua testimoni kita, dan kita akan berbagi sehat dan juga berbagi pengalaman, ya berbagi testimoni juga. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa lewat chat atau bisa open mic, ya. Mungkin bisa dibantu dengan Pak Yona, ya. Oke, kita akan buka chatnya, Bapak Ibu. Ya, Ya, terima kasih Pak Dedi. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan sesi tanya jawab. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat chat, bisa lewat mic, open mic. Kita iya. masuk yang chat dulu ya. Oke, yang chat dulu, Pak. Oke, mau tanya dari Pak Masdar Helmi, apa bisa buat skoliosis dan bisakah buat mengurai spasma otot? Ya, insya Allah sangat bisa sekali, Pak. Jadi skoliosis itu tulang belakangnya melengkung-melengkung karena memang ototnya kaku. Jadi kalau ototnya udah kaku, dia narik, Pak. Nah, jadi tulang belakang itu ada namanya ruas, ya. Ada ruas-ruas tulang dan itu disambungkan sama otot. Nah, masalahnya kalau ototnya udah satu sisi udah kaku, Pak, ya dia akan melengkung, Pak, akan narik di situ. Nah, jadi pertanyaan kenapa ototnya bisa kaku? Ya, karena memang nggak ada kalsium, nggak ada protein yang terserap situ. Nah, kenapa nggak bisa terserap? Karena fungsi ginjalnya berat. Nah, Pak Adar, Pak Masdar ya, bisa lakukan basic blow, fokus di ginjalnya dan pastikan air putihnya sesuai dengan target. Nah, untuk otot ya, untuk otot, peradangan otot ya, spasma otot dan segala macam itu sangat bisa. Jadi bisa langsung ke ototnya. Cuman kalau ototnya masih materialnya masih kaku, Pak, akan kambuh lagi, Pak. Nah, biar nggak kambuh lagi, Pak, Anda lakukan basic blow, fokus di ginjalnya. Nah, biar ginjalnya kita ringan, salah satunya dengan minum air putih yang di blow, sesuai dengan target. Ya, oke, yang lain silakan. Pak Ya, Bu ini Dewi. dari Bu Dwi Suciati Cimahi. Izin bertanya, bagaimana kalau yang baru operasi prostat, apakah bisa di blower? Ini operasinya menggunakan laser. Oh, dengan laser. Jadi berarti nggak ada luka di situ, Pak ya? Ya, mestinya kalau laser nggak ada luka ya. Ya, kalau nggak ada luka boleh, Bu. Boleh, Bu. Tapi kalau ada luka jangan dulu. Kalau ada luka operasi, nunggu lukanya kering dulu baru boleh. Kalau misalkan ada luka boleh, Bu Dwi. Ya, ya basic blow dulu, rutin basic blow, fokus di ginjalnya juga, terus kemudian fokus di titik prostatnya. Cuman dengan catatan operasinya tadi nggak ada luka di situ. Ya, udah kering semua. Oke, Gitu ya, Budi ya. Ya. baik. Berikutnya dari Bu Fitri Novita Pati. Kalau stroke penyumbatan, kaki sudah bisa gerak setelah diterapi, tapi tangan masih belum bisa gerak. Belum di fokus Ya, area mana? ya, biasanya biasanya tangan, biasanya kaki dulu biasanya kalau stroke ya. Stroke itu kaki dulu lebih mudah, tapi tangan memang butuh waktu. Ya. Nah, biasanya kalau untuk ini Bu, jadi stroke biar lebih cepat Bu Fitri ya. Bu Fitri biar lebih cepat, basic blow, fokus di ginjalnya. Karena ini tangan ini Pak. Jadi kalau kita ketemu orang yang stroke tangannya kayak gini ya. Ini kalau di gini kaku Pak. Nah, untuk masalah otot ya, biar ototnya itu gampang lentur, fokus di ginjalnya.
Nah, biasanya orang-orang kayak gitu, Bapak Ibu, saya kalau ketemu orang yang pasien seperti itu, ginjalnya berat. Dan pasti bisa dipastikan hampir 100% minumnya kurang itu. Ya, Mbak Fitri nanti bisa sarankan pasiennya untuk target air putihnya kena. Karena selama ginjalnya berat itu otot nggak akan bisa lentur. Nggak akan bisa lentur. Jadi kalau saya akan terapi orang, saya kasih perjanjian dulu, minum air putihnya harus kena. Terapi kedua nggak kena, terapi ketiga nggak kena, misalkan kita tahu nih orang ini kurang minum nih. Saya udah angkat tangan nih. Kalau setelah 3 kali terapi dia kurang minum, saya nggak angkat tangan. Nggak akan bisa. Karena ginjal butuh air. Ya, selama ginjalnya berat, kalsium nggak bisa terserap ke otot, protein nggak bisa terserap ke otot, dan ototnya pasti kaku. Ya, nanti bisa basic dulu di situ. Kalau untuk terapinya, fokus di ginjal dan juga ke tangannya. Nah, tangan titik-titik klimatik aja, Pak. Ya, tapi memang biar ototnya itu lentur, ya ginjalnya harus benar. Cirinya ginjal kita kalau udah mulai bagus, keringatnya gampang keluar, Mbak Fitri. Nanti bisa dilihat. Atau mungkin kalau udah punya tensi, ya tensimeter, ya kan ada sistol, diastol, ada detak jantung. Detak jantungnya udah mulai mulai normal. Jadi ciri orang yang kurang minum, Bapak Ibu, ginjalnya berat, detak jantungnya pasti tinggi, di atas 90, di atas 100. Nah, saya biasanya pakai tensimeter. Jadi hari pertama datang detak jantungnya 110. Hari kedua terapi datang dia udah 90, berarti minumnya udah bagus. Nah, tapi kalau hari pertama datang 110, hari kedua datang 110, hari ketiga 120, minumnya kurang. Saya tidak mau terapi lagi. Nah, pasti ketahuan di situ. Oke, Bu Fitri ya, detak jantungnya tadi ya. Oke, berikutnya dari Pak Bu Nur Supianti Ningsih Situbondo. Untuk sakit vertigo bisa diterapi dengan Aethera Care kah? Sangat bisa, Bu. Vertigo itu dari asam lambung. Ya, asam lambung cara paling gampang untuk menurunkan keasaman tubuh dengan minum air putih sesuai dengan target, dan biar produksi asam lambungnya nggak tinggi, basic blow fokus di livernya, Ibu. Ya, dan kurangi makanan-makanan yang bisa merangsang asam tubuh kita naik. Ya, kayak duren, tape gitu ya. Terus kopi gitu-gitu itu kurangin dulu. Ya, nangka gitu kurangin dulu. Ya, benar ya. Sangat bisa sekali vertigo. Ya, tapi untuk tahapan pertama di awal minum air putih aja. Basic food, terus target air putihnya harus kena biar kondisi keasaman tubuh kita akan turun. Ya, jadi asamnya nggak pekat, itu vertigo bisa langsung hilang. Atau mungkin kalau misalkan mau mau geser sofa ya diinfus dulu. Nah, vertigo itu kalau diinfus pasti sembuh dah. Karena memang infus itu kan terapi cairan. Kalau udah terapi cairan, keasaman tubuh langsung lumer. Nah, pertanyaannya, biar nggak kumat lagi Bapak Ibu, ya basic flow fokus di livernya. Ya, sama target air putihnya harus kena. Oke, Gitu ya Bu Nur ya. baik berikutnya dari Pak Suryanta. Apakah bisa menghilangkan kumpulan purin yang ada pada jempol kaki untuk orang yang kena asam urat? Woi, sangat bisa sekali Pak. Sangat bisa sekali. Ya. Jadi Bapak tinggal tinggal blow aja di kaki yang kena asam urat tadi. Cuman kalau misalkan biar nggak healing krisis, Pak. Nah, kadang kan pengen cepat sembuh nih. Ya, langsung disikat 10 menit, 10 menit. Nah, bukan berarti langsung enak, Pak. Besok tambah sakit. Karena itu purin kan lincip-lincip ya. Begitu digetarin, dia akan goyang-goyang. Dan akan nusuk-nusuk. Nah, nanti mulai pelan-pelan. Ya, blow dengan nyaman dulu. Ya, blow dengan lembut dulu. Nah, sambil lakukan basic blow tiap hari. Nah, purin ini kan masuk ke persendian karena ginjal tidak mampu membuang lewat kencing. Nah, Oh ginjalnya gitu. berat itu. Ya, ginjalnya Itu berat. Minum air putih yang di blood 35 ml kali berbadan, basic blood tiap hari. Kemudian untuk titik yang udah terkena, yang udah pernah pernah dengar, pelan dulu. Jangan langsung hajar di tempat itu, jangan. Pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan, nyaman tapi lama. Ya, dengan speed 1 atau 2, ya, tapi lama, sering. Ya, jadi pakai dosis yang nyaman. Ya, gitu Pak Suryanta ya. Tapi kalau misalkan masih sakit-sakit biasa gitu hajar nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai bengkak nggak bisa jalan, pelan-pelan dulu. Ya, di anu pelan-pelan dulu. Ya, tapi sering. Gitu ya Pak Suryanta ya. Ini kesaksian banyak kalau untuk salah satu murad banyak sekali. Oke, berikutnya dari Bu Wulan. Pak Yona, kalau sedang kemo, apakah bisa diterapi Aethera? Kalau Kalau sedang, untuk kemo, ya, silakan Pak.
Ya, kemo diselesaikan dulu tahapannya, sekitar 1-2 minggu baru bisa terapi ITERA. Jadi jangan dicampur. Ya, ya. Jadi Oh, tahapan dua kemo minggu. selesaikan dulu. Nah, jadi jangan-jangan di tengah-tengah tahapan kemo terapi. Jadi selesai dulu, udah nggak ada jadwal kemo. Nanti nunggu seminggu 2 minggu baru boleh diterapi. Oke, berikutnya dari Pak Nuryono Basyori. Kalau batu empedu apakah bisa diterapi dengan ITERA di area mana? Batu empedu Ya, bisa. Ya, silakan Pak Dedi. ya, batu empedu, batu ginjal bisa, Bu. Jadi nanti Bu bisa tinggal basic flow, fokus di livernya, di empedunya di situ. Jadi bukan berarti gelombang tera ini menghancurkan batunya enggak, tapi dia memperkuat fungsi empedu dan livernya. Jadi kalau organ kita udah kuat, ya livernya udah kuat, empedunya kuat, dia akan hancur sendiri ternyata. Ya, Maaf ya, termasuk juga batu dari ginjal, dia akan hancur sendiri nanti. Dan nanti akan keluar lewat gimana ini, tadi lewat katanya? darah, lewat kencing, lewat keringat. Oke, Ya. berikutnya dari Pak Nur Supiyanti Ningsih itu hasil blow beberapa kali. Ini, Oh, ini untuk wajah itu tadi saya ngeliat. Untuk wajah Kalau ya. ini tuh, Jadi gini, bentar ya. Ini untuk ibu-ibu nih. Ini banyak kalau yang Mbak Yuda untuk kan, ibu-ibu ya. kalau Jadi aku kalau kan untuk wajah, sama Mbak Yuda bentar. sama Eh, 2 minggu. Nur Dian dulu. Ya. Jadi untuk wajah, tinggal ini Bu. Jadi pakai speed yang satu. Jadi kebiasaan ibu-ibu kalau kalau ngeblow wajah gini-gini ya, itu nggak efektif Pak. Saya udah eksperimen berapa kali. Jadi kalau untuk ngeblow wajah, tinggal pakai speed satu pelan-pelan. Ya, contohnya gini. Ya, pakai speed satu pelan-pelan. Ya, kita cari titiknya yang ada celekit-celekitnya di situ. Pelan-pelan, dengan lembut aja gerakannya dengan lembut. Ya, lembut sampai cari titik. Nanti kalau ada kulit-kulit yang mengkerut itu terasa lebih panas. Atau mungkin kalau ada jerawat, ada kulit-kulit yang kendor dia terasa lebih panas. Nah, kalau udah ketemu titiknya, blow di sini pelan-pelan. Nah, dengan lembut aja, Bu. Sambil ketemu titiknya. Nah, kita geser pelan-pelan. Jadi yang sudah-sudah saya lihat kalau ngeblow aja cuma gini-gini. Ya bisa, cuma nggak efektif. Ya, kita cari pelan-pelan. Nah, ini lebih cepat ini. Bahkan kalau saya ngilangin orang yang di sini ada kerutannya, belum di sini Pak, pelan-pelan kita putar pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja dengan lembut. Nah, kalau ada titik panasnya kita berhenti di situ, lembut lagi. Itu lakukan tiap hari. Ya, kalau bisa 15 sampai 20 menit setiap hari, itu hasilnya maksimal sekali. Ya, gitu ya Bu ya. Terus kemudian ada juga siapa lagi nih Pak ya? ya. Kemudian tadi Oh ini Mbak Fitri Novita. Bapak ini kesaksian mungkin ya. Bapak saya stroke 2,5 bulan sudah mau belajar jalan. Oke, alhamdulillah. ya Ya, sudah. tinggal tangannya mungkin tadi ya, Bu ya. Nanti air putihnya dibanyakin, belum di ginjalnya Mbak Fitri. Oke, berikutnya dari Pak Suryanta, bagaimana tahu jika ada arteri yang teroksidasi, kemudian di blow, ternyata malah menyebabkan bocor karena awalnya telah teroksidasi sebelumnya. Bagaimana jika bagaimana tahu jika ada arteri yang teroksidasi tersumbat ya Pak. Kemudian di blow ternyata malah menyebabkan bocor karena awalnya telah teroksidasi sebelumnya. Nah, jadi gini, kalau udah teroksidasi di blow, jadi ada penyumbatan di situ. Ya, di blow pelan-pelan Pak. Nah, tapi kalau di blow nih pengalaman dan terus di blow bocor itu enggak ada. Ya, kecuali misalkan kayak darah tinggi jangan di blow di ubun-ubun. Ya, orang yang darah tinggi jangan di blow di ubun-ubun, tapi blow di pinggang ke bawah saja. Ya, jadi kalau ada penyumbatan yang ada penyumbatan karena teroksidasi tadi, justru titiknya nanti kita bisa ketemu di situ. Nah, blow di situ 10 sampai 20 detik. Ya, lakukan 3 kali. Nanti seiring penyumbatannya udah hilang, Pak, di blow udah nggak panas. Oke, Gitu ya, Pak. berikutnya dari Bu Supiati Ningsih. Vertigo bisa dengan Aetheracare ya, Pak? Kalau iya, bagaimana cara terapinya? Ya, sudah tadi ya, sudah dibahas tadi, Pak ya. Ya, cara Ya, terapinya vertigo apa bisa, ya? Bu. Ya, jadi vertigo, Ibu, basic blue. Vertigo itu paling gampang karena keasaman tubuh kita kan tinggi. Vertigo itu. Jadi vertigo itu dari asam lambung. Jadi asam lambung naik ke telinga, telinganya ada namanya titik keseimbangan. Ini kalau ke titik keseimbangan udah kena asam,
kita nggak bisa membedakan mana datar, mana tegak. Akhirnya muter tuh, Pak. Nah, penyebabnya adalah asam yang tinggi. Nah, biar asamnya itu nggak pekat, minum air putih yang di blow. Nah, kemudian blow juga di tulang belakangnya atau basic blow. Nah, biar nggak gampang vertigo, blow di titik livernya, Bu. Liver dan lambungnya. Nah, terus target air putihnya juga jangan terlambat, ya, harus tercapai ya. Nah, terus dikurangi makanan-makanan yang merangsang asam lambung. Nah, saya punya pasien tuh banyak ya. Habis makan nangka kemarin buahnya muter. Nah, itu makanan yang merangsang merangsang asam lambung tinggi karena berat di liver semua. Tape juga gitu. Kenapa Bu vertigo? Habis makan tape muter. Nah, seperti itu. Ya, jadi biar nggak kumat-kumat, livernya direvitalisasi. Ya, basic flow fokus di livernya. Oke, berikutnya dari Bu Evi. Kalau sakit TBC bisa terbantu nggak dengan Aethera dan titiknya di mana? Bisa Bu, ya bisa. Jadi itu termasuk di paru-paru. Jadi paru-paru kalau bagus jadi gini. Paru-paru kan unsur apa logam logam apa namanya metal ya metal dia menghidupi unsur air. Jadi paru-paru kita bagus, dia juga bisa menghidupi ginjalnya. Jadi TBC itu ginjal sama paru-parunya. Basic flow ya fokus di paru-paru dan ginjal. Gitu ya Bu ya. Nanti kalau imunitas kita udah bagus, virusnya juga nggak akan bisa masuk dan juga bisa mematikan virus dan bakteri di situ. Oke, berikutnya dari Pak Mirmo. Tanya Pak, bila kita menangani pasien autis dengan kondisi kaki menyilang dan badan bengkok, Ya, bagaimana? itu perlu perlu telaten, Mbak. Ya, kemarin ada yang namanya Bu Mariani ya. Bu Mariani juga dia terapi putranya. Ya, memang nggak gampang ya untuk terapi, tapi beliau ini telaten sekali. Kakinya yang tadinya berdiri nggak sempurna, sudah mulai bisa sempurna. Nah, basic blue aja, Pak, di tulang belakangnya. Ya, basic blue. Cuman memang nanti pelan-pelan, kalau misalkan dia bisa nurut, lebih bagus. Tapi kalau nggak nurut, harus telaten. Basic blue dulu, biar nanti ginjalnya bagus. Nah, baru nanti mulai di kakinya pelan-pelan. Itu karena ginjalnya berat, ya kemudian kalsium nggak bisa terserap, akhirnya jadi bengkok seperti itu. Kaki menyilang. Ya, basic blue. Terus target air putihnya juga harus kena. Nah, nanti Bapak Mirmo telaten gitu. Ya, lakukan basic blue tiap hari. Oke, Oke, Pak. Iya. dari Bu Sri Wuryani. Untuk pasien dalam pengobatan, apakah obat tetap diminum atau sejalan dengan terapi? Aethera obat juga di stop. Status sembuh diabetes di sini sembuh total atau gulanya normal saja. Ya, jadi sambil bertahap, Bu. Jadi jangan langsung di stop, tapi bertahap seiring dengan membaiknya organ, itu kan seiring dengan nanti ini diabetes ya, seiring dengan gula darahnya mulai normal. Tapi jangan langsung di stop obatnya. Jadi obat ini sebagai alat bantu sementara. Jadi sementara pankreasnya belum optimal, nah pakai obat dulu. Nanti sambil pankreasnya mulai membaik-membaik, nanti dosisnya dikurangi pelan-pelan. Yang tadinya sehari dua jadi sehari satu, yang tadinya sehari satu jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nanti mau minum obat dicek dulu. Kalau misalnya udah normal nggak usah minum obat. Kalau dicek lagi masih tinggi minum obat dulu. Tarik ulur dulu di situ. Nah, nanti kalau udah mulai bagus pankreasnya bisa bebas obat dan bebas insulin. Kesaksiannya udah banyak ya. Jadi kita fokus untuk revitalisasi fungsi organnya atau fungsi pankreasnya di sini. Ya, basic blue aja tiap hari, Bu. Ya, basic blue terus target air putihnya harus kena karena pankreas ini kalau asamnya tinggi, pankreasnya berat. Nah, dengan minum air putih ya sesuai dengan target, keasaman tubuhnya akan berkurang. Ya, fokus di liver, lambung sama pankreasnya. Oke, berikutnya Oke, gitu Pak ya, Bu ya. Rizky. Untuk lutut yang buat jalan atau nekuk bunyi dan nyeri, selain titik lutut dan ginjal, adakah anjuran titik lain? Nggak ada, Pak. Ya, benar itu titiknya itu. Benar titiknya. Jadi titik lutut, Pak Rizky perlu cek nih titiknya yang mana. Nah, kalau untuk lutut lebih efektif jangan selonjor, Pak. Tapi ditekuk. Nah, kakinya ditekuk tuh. Begitu ditekuk nih kan sendi-sendi buka semua. Nah, itu semua titik akan kena semua. Ya, kalau selonjor ketutup. Nah, pas selonjor di blue nggak panas, nggak ketemu titiknya. Tapi begitu ditekuk, Pak, wah kena semua itu.
Ya, Ya kebuka semua betul. nanti titiknya. Oke, ya jadi kalau mau cari titik di area lutut yang bermasalah yang mana dalam keadaan lutut ditekuk ya Pak ya. Ya, betul. Ditekuk, Pak. Ya, Itu kena semua itu. Ya. oke. Berikutnya dari Bu Sri Wuryani, apakah bisa untuk trigger finger? Sangat bisa, Bu. Bisa sekali itu malah itu. Sekali. Jadi kalau untuk trigger finger di ini kan nggak bisa nekuk gini-gini ya. Nah, jadi nanti cara blow-nya, nah, lihat ini. Cara blow-nya, Pak, ya. Dicari di blow di sini dulu semua, ya. Ini ya, Bu ya. Dicari blow jaraknya kalau kalau langsung gini satu jengkal ya dengan kulit ya. Jadi moncong ini satu jengkal. Blow dipanasin, ya. Panasin gini, ya. Kemudian kalau udah tepat, baru di scanning, Pak. Scanning pelan-pelan. Nah, begitu ada titik yang lebih panas, panas, blow di situ. Nah, itu mungkin yang trigger-trigger yang ini ya, yang kita ambil telunjuknya. Nah, setelah itu baru dibalik, Bu. Dibalik di sisi punggungnya, tarik lagi. Kemudian di sampingnya kanan kiri, sampai ketemu titik panasnya blow itu. Nah, kemudian dicoba untuk ditekuk. Begitu ditekuk, blow lagi, cari titiknya. Nah, itu sekali aja bisa itu. Ya, sampai ketemu. Jadi dengan berbagai posisi, dari depan, dari belakang, dari samping, ya, kemudian posisi menggenggam, blow lagi. Situ. Gitu ya, Bu Oke. ya. Oke. Berikutnya Pak Geraldus Wardiono, saya seorang terapis, kalau saya mau beli ion yang bonus Aethera Care, apakah bisa dicicil? Bisa dicicil Oh, silakan Pak menggunakan kita. kartu kredit, Pak. Jadi kalau yang memungkinkan lewat kartu kredit. Iya. Kemudian dari Oke. Pak Edi Brebes, tanya apakah biolet bisa diaplikasikan buat orang yang mengalami masalah menstruasi dengan diagnosa penebalan dinding kandung kemih, sering coba bio, Penuh rahim. yang terjadi setelah pakai bio jadi menstruasi lagi. Ya. Jadi untuk masalah reproduksi itu kan ginjal, Pak. Nah, ini bagus, Pak, kalau untuk violet. Jadi untuk detoksifikasi. Ya, detoksifikasi termasuk fungsi ginjal tadi. Ya, jadi dengan masalah penebalan dinding rahim, ya, dinding rahim itu nanti bagus. Kalau ginjal udah mulai mulai bagus, dia akan merevitalisasi fungsi kandung rahim tadi. Ya. Nah, ini kalau misalkan mau lebih bagus, ya bisa bisa dua-duanya, Pak, dengan Itera Violet. Ya, setelah itu nunggu berapa jam baru diplu di belakangnya. Fokus di ginjalnya. Ya, Tapi kalau sedang menstruasi kan gitu nggak Pak Edi boleh, ya. Pak. Tapi kalau pada waktu jangan, ya Ya, pada waktu dia menstruasi jangan. Cuman ini kan masalah menstruasi dengan diagnosa penebalan dinding kandung rahim. ya, Ya, oke. biar dinding kandung rahimnya nggak tebal, ya pada waktu terapi dipastikan jangan waktu menstruasi. Ya, nanti Oke. seiring dengan ginjal yang membaik, itu nanti membaik sendiri, Pak. Berikutnya Pak Suyoto Jogja. Saya ada penyumbatan darah ke otak saya dan setiap hari minum obat pengencer darah. Kalau di bro, apakah bisa menghentikan Saya penyumbatan ada darah ke penyumbatan otak? darah ke otak dan setiap hari minum obat. Kalau di belum bisa, Pak. Ya, penyumbatannya dihilangin. Penyumbatannya dihilangin, nanti penyumbatan di arteri, cari titiknya, arteri kiri atau kanan, dihilangin dulu. Nah, biar darah Bapak biar encer tanpa harus minum obat, minum air putih yang di blue tiap hari sesuai dengan target. Ya, kemudian basic blow. Basic blow ini sangat bisa mengencerkan darah sekali. Tanpa pengencer darah, Bapak bisa lepas dari obat pengencer darah. Nah, tapi sebelumnya Pak, ini cari dulu titiknya, penyumbatannya, biar nanti kena dulu. Sampai di belum nanti suatu saat enggak sakit, berarti penyumbatannya udah hilang. Gitu Pak ya. Caranya Oke, seperti tadi. Ya, kita scanning dulu titiknya, baru kita blow 10 sampai 20 detik, lakukan selama 3 kali. Ini ada di atasnya lagi, Pak. Pak Giraldus Waldiono nih, belum nih. Pak Buat obatin Giraldus orang, Wadiono. kadang saya gratiskan. Terutama orang yang stroke, tapi mereka nggak begitu, mama saya, nggak begitu punya. Saya lakukan dulu dengan merek lain karena saya dipinjamin. Oh, maksudnya apa nih? Ya, Oh, ini iya, iya. bukan Oh, tanya, ini mau. cuma memberitahu aja. Oh, memberitahu ya, ya, ya. Siap. Ya. Oke, Bu Anti Dwi Haryanti, pasien kiste hati yang sudah merasakan enakan setelah terapi 7 hari, apakah masih dilanjutkan terapinya dan berapa hari sekali untuk lanjutannya? Ya, dilanjutkan, Bu.
dilanjutkan. Jadi untuk revitalisasi fungsi organ, biar organ itu kuat dan kambuh-kambuh lagi butuh waktu 3 minggu sampai 3 bulan. Jadi sampai kuat organnya. Jadi revitalisasi itu butuh waktu 3 minggu sampai 3 bulan. Jadi bukan berarti enak terus nanti pola yang dulu dia lakukan bisa kambuh lagi tuh, karena memang belum kuat. Ya, nanti berapa hari untuk lanjut? Bisa tiap hari Bu. Nah, disarankan untuk terapi mandiri sebenarnya Bu Anti. Terapi mandiri, nah nanti bisa tiap hari. Lakukan 3 minggu sampai 3 bulan. Sampai benar-benar kuat nanti nggak kambuh lagi. Berarti Oke. harus setiap hari ya Pak? Pak Iya Bu, Dedi. Bu Anti. Tiap hari, Iya, tiap itu hari. kemarin gini Pak Nyon Sewu itu kan memang saya anjurkan begitu, kan tidak jeda selama 1 minggu itu jeda sehari, ya toh? Aturannya Ya, gitu ya Pak betul. Didi. Iya, Nah, betul. terus saya lanjutkan, terus dia minta minta apa 2 hari sekali, sudah Ya, tak turuti Pak, 2 hari sekali, tidak apa-apa Pak. nggak apa-apa. Tapi kalau bagusnya bisa tiap hari Bu. Lakukan Heeh. selama 3 minggu sampai 3 bulan. Maksimal itu nanti. Oh Ya, gitu. biar dia nggak Kan kambuh-kambuh lagi. itu gini Pak, apa kemarin kan dia itu kan untuk divonis sama dokternya lah, untuk rumah Hmm, sakit katanya kan rumah sakit se-Indonesia tidak ada hmm. yang berani untuk operasi karena resikonya sangat tinggi, bilang gitu. Makanya dia Ya, jadi drop. Pada waktu itu drop. Saya terapi pertama itu drop, nggak bisa apa-apa. Jadi saya terapi hmm, pertama itu tiduran, orangnya hmm. tiduran. Gitu. Terus saya terapi pertama kali, besoknya itu sudah bisa duduk, sudah nggak Ya, merasakan sakit lagi katanya, sudah bisa tidur. Sekarang ya. sudah tidurnya, BAB-nya, eh, Lancar ya. kan, ya detoksnya lewat keringat. Oh, nah, Ya, itu berarti ini saya minta masukan dari Pak Dedi, ya toh. ya, Itu berarti ini nanti tetap dilanjutkan eh, ya. setiap hari berarti ya. Setiap Saya hari Bu, sudah minimal 3 minggu. mm, Ya, iya, minimal 3 minggu. Biar itu apa namanya kuat hatinya dulu itu ya. kencang dulu. Istilahnya biar Oh kuat dulu. gitu. Biar Kan nggak kambuh sudah tak kambuh lagi. anjurkan untuk mandiri Ya, karena ya masalah ekonomi Pak. oh Ya ya, bilangnya ya nanti kalau sudah ada uang gitu. Gitu ya. Pak. Tetap nanti Ya, disarankan Bu untuk ya, terapi mandiri karena dia bisa ya. sewaktu-waktu terapi mau tidur terapi livernya. Nanti Bu Ya, bisa kasih sudah tunjuk tak. titiknya dari depan. Terus di Ya penting samping itu itu Bu. Pak, iya, J. Pak Iya Dedi, Bu, di samping mana Bu? ada lipoma, lipoma di sebelah kiri, bahu kiri Pak. Iya. Nah, itu saya baru tahu kemarin, tapi itu Hmm, sudah 2 tahun, iya, tapi katanya tidak sakit, gitu. iya, Nah, tapi kemarin juga apa saya terapi juga iya. baru 2 kali. Lah itu gimana Pak penanganan untuk lipomanya? Ya, lipoma nanti di blow di lipomanya. Tapi sebelumnya di basic blow dulu, Bu. Lipoma kan Iya, benjolan, termasuk benjolan, termasuk hmm. swelling. Ya, berarti kan ginjalnya berat. Mm-mm. Ya, nanti Ya, Bu basic blow fokus di ginjalnya. Setelah itu mm-mm. baru blow di limpomanya. Tapi kalau misalkan limpomanya nanti lihat pasiennya, misalkan dia pasiennya pengen Mm-mm. nyaman, pelan-pelan aja dulu. Nanti Ya, kempes. Kalau dia pasiennya pengen cepet, itu limpoma 2-3 kali kempes itu. oh gitu. Yang Itu ada yang sudah sekali kempes ya. butuh. Cuman kita lihat pasiennya dulu, Bu. Pasiennya dia tahan sakit nggak? Kalau nggak, kita bikin nyaman dulu. Kalau dia itu eh, tahan sakit Pak, memang tahan panas lah. Ya, ya, Makanya ya. Kalau tahan panas boleh keringatnya, lah, nanti bisa cepetin. mm, Nah, cuman ya, minumnya juga harus banyak Ibu ya, ya. biar nanti nggak pegel Karena semua badannya. karena minumnya dia banyak, makanya saya berani istilahnya itu Ya, apa betul, lipomanya betul, saya betul. tembak kemarin gitu. Beh, Berarti tetap pintar Ibu Anda ini. itu berarti anu ya Mas, Pak Dedi. ya, 3 minggu sampai dengan 3 bulan ya. 3 bulan ya untuk revitalisasi fungsional. Ini Bu Anti ini Mm-mm. kayaknya udah master ini. Wah, it's just nih Bu. Siap Bu. Ya belajar dari Pak Dedi kok. Ya. Ais. Ah, ini Itu juga banyak orang Bu. satu lagi Pak Dedi. Ini ada kasus Ya, lagi. Kista ya. tapi di ovariumnya sama ada miomnya. Itu Bisa Bu, sudah ginjalnya juga 9 itu. cm. Mm-mm.
Itu nanti Ya, yang kita ginjalnya aja, bipo hajar apa ginjalnya. sama? Ginjalnya Ya, juga Bu. ya. Iya, Ginjal ya ginjalnya Pak ya. aja hajar. Minumnya Oh kena, gitu. ginjalnya hajar aja udah. Iya. Itu nanti Karena sama nanti sudah ini Bu. banyak banyak kutil-kutil di ini ya Pak, di bawah Lah iya ini ginjal loh. tuh. Nah, Iya. ginjal semua itu. Iya, Oh ginjalnya gitu semua itu. ya. Oke Ginjal, oke. cirinya kutil, terus cirinya reproduksi, ya kan? Hmm. Pembengkakan, itu kan ciri ginjal semua, ginjalnya berat. Iya. Hajar ginjalnya, Bu. Iya iya. Ya Ya, terima kasih diperlu Pak tiap hari. Dedi. Ye, Ya, siap terima Bu Anti. kasih. Ye, Ya, makasih Bu. matur. Ya, Nanti siap. kok Ye, minta tolong Waalaikumsalam. dibantu ya Pak Dedi untuk closing. Gimana Bu? Gimana Bu? Dibantu untuk ngelosing kan. Ah, Ibu pasiennya udah banyak, tinggal suruh terapi mandiri closing nanti tuh. Iya, bilang mau Insya beauty Allah mau Bu. beauty. Ya, nanti kita bantu. Siap. Hmm. Ya, gitu ya Pak Ya, Dedi ya. Matur ya siap suwun. Bu. J, Pak sami-sami mau Bu. J. tanya, Pak. Pak mau tanya, Oh Pak. J. Oh Bu Ani, Bu Kalau Ani. untuk J. untuk basic blow itu kan bisa, bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, Pak. Bisa Bu, bisa. Jadi di belakang biasanya kalau yang sudah-sudah pakai bantal Bu. Jadi ini alat ditaruh di bantal atau di mana? Ya, Di bantal yang ya, setinggi tengkuk ya. Nah, nanti blow di ya. situ ibu yang goyang. Nah, kemudian di bantal Oh, bantal ya bantalnya diambil satu kan posisinya lebih rendah lagi. ya. Cari lagi ibu goyang. Rendah lagi sampai ke tulang ekor. Nah, itu bisa. Atau mungkin ibu Oh, bisa jadi blow dari depan. yang Ya, bergerak di depan ini. badannya, Pak, bukan Ya, alatnya ya, kalau di Pak. tulang belakang yang gerak badannya, alatnya diem aja. Ibu cari titik yang paling panas di situ. Nah, paling paling goyangin bentar selama 10 detik. Ya. Atau ibu bisa juga blow dari depan. Cuman memang efektifnya dari belakang. Ya, kemudian kalau untuk semua titik Oke. limpatik kan kita bisa sendiri. Bisa sendiri ya, ya. Yang saya tanya yang blow di Ya, belakang itu, Pak. Terus satu ya lagi, Pak. biasanya orang-orang pakai ini bu, pakai Oh, pakai bantal bantal. ditumpuk-tumpuk gitu, terus dikurang-kurangi bantalnya. Nah, sampai ke Oke. tulang ekor. Ya. Terus satu lagi, Pak. Kalau kita lagi J, puasa misalnya, J, itu boleh nggak di blow? dulu. Harus minum dulu. Berarti Ya, kalau puasa malam saja. malam saja betul. Jadi kita Sekali sebelum saja. terapi harus minum dulu. Kalau nggak minum kita maksa terapi bu, wah pegel semua badannya nanti, nggak efektif nanti. Ya malah Oke. kontraproduktif ya. Ibu misalkan mau bersihin WC tapi nggak disiram langsung disikat bu, nggak bersih bersih itu. Ya, ya, ya udah. Terima kasih, Gitu ya. Pak. Sudah terjawab semua. Ya, J, Bu Ani, J. dari Ya, kita Purwokerto, Pak. lanjutin. Ya Pak. Dari Purwokerto. Oh Bu Ani dari Purwokerto nggih? Ya, Oh J Bu, siap. J. Sampai ketemu ya Bu ya. Nanti bisa ketemu ya, di Purwokerto Pak. nanti. Makasih. J. Baik, berikutnya Bu Sri Dalmini. Sudah belum? Belum ya? Sudah Pak. Sudah, Bu Dalmini sudah ya? J. Badan enggak pernah punya rasa anget. Sudah ya? Ya, kalau badan nggak pernah punya rasa hangat, nggak pernah keringatan. Kalau keringatan itu keringat dingin dan keringatnya itu seperti lengket. Apakah itu ginjal? Ya, ginjalnya berat Bu. Itu ginjal berat karena asamnya tinggi sekali tuh orang kayak gitu. Asamnya tinggi tuh. Asamnya tinggi sekali, minumnya kurang. Ya, nanti kita bisa terapi minum, basic flow, liver, lambung, sama ginjal. Ginjalnya berat banget itu, karena asamnya tinggi. Ya, jadi kalau asam lambung kita naik, biasanya badan dingin, Pak. Ya, jadi Iya. kaki tangan dingin. Oke, Ya, berikutnya Pak Suyoto Yogyakarta. Setiap hari saya minum air putih yang di Blue 2,5 liter, berat badan saya 63 kilo. 63 ya, kilo kali 35 mili 2,2 liter. Ini 2,5 ya, liter benar, Pak. berarti tercukupi. Ya, cukup, Pak. Ya. Ya. Kemudian dari Bu Evi, kalau kaki dan tangan kebas boleh di blow. Boleh, Bu. Cuman kalau diabetes jangan dibuluh di kaki ya, Bu ya. Ya. Jadi kalau tangan kebas biasanya di sini, Bu, ada penyumbatan di pergelangan sini. Ya, jadi aliran darah nggak bisa ke telapak tangan, ada penyumbatan di sini. Cari titik penyumbatannya di sini. Ya, di apa namanya di pergelangan. Pergelangan. Nah, caranya sama, kita scanning dulu, begitu kena tak panas bro di situ. Nanti kalau aliran darah udah lancar ke tangan, tangannya nggak mungkin kebas. Kalau Kaki juga kebasnya gitu. mulai Jadi siku, siku kalau mulai dari sikunya kebas ya berarti dari sikunya penyumbatan. Atau mungkin lengannya kebas semua nih. Jimbe kalau orang Jawa bilang. Berarti dari
Nah, Ya. jadi kebas itu kan karena aliran darah tidak lancar. Itu bisa terjadi karena darahnya kental atau karena penyumbatan. Ya, kalau misalnya nggak ada penyumbatan, ada kebas berarti darahnya kental. Kalau dia misalkan darahnya darahnya apa encer tapi kebas berarti ada penyumbatan. Atau yang paling parah udah darahnya kental ada penyumbatan Bu. Wah, itu kebas sekali tuh. Ya, jadi pastikan minum air putihnya juga kena, terus cari titik-titik penyumbatannya. Tapi khusus untuk diabetes jangan dulu di kaki dulu. Ya Bu ya. Oke, berikutnya Bu Sih Rumanti. Mau tanya bagaimana cara untuk mendapatkan alatnya, apakah harga untuk Papua sama dengan di Jawa? Oke, monggo Pak Yona. Ya, Ibu bisa menghubungi orang yang mengundang atau memperkenalkan kepada Ibu. Itu nanti mereka akan menghubungi stokis untuk transaksinya. Ibu bisa transfer. Ongkos kirimnya itu sama, ya. Jadi free ongkos kirim seluruh Indonesia, ya, tanpa ongkos kirim. Ya. Iya, mungkin bisa nambah, Pak. Halo ya Bu. Ya, halo, halo Bu. Ya, Iya, minta maaf kebetulan untuk Papua nih sudah tengah malam, jadi mohon Oh maaf ya, kalau mungkin masih ini. Ya, eh, ya, pertama-tama saya mau berterima kasih dulu untuk Pak Yona dan Pak Dedi ya yang sudah menjelaskan ini untuk malam hari ini. Sungguh saya bersyukur dan terima kasih juga untuk eh, ada teman anak saya yang kebetulan yang memperkenalkan ini dari Jogja. oh ya, Seperti itu. Ya, ya, jadi nanti berarti saya harus hubungi yang memperkenalkan. ya, Ya, ya. terus mungkin sekaligus bisa mau tanya, kira-kira untuk Aitera Aitera Care ini bisa nggak untuk membantu anak yang lambat bicara? Mungkin Ya, itu. Ya, ya, sangat bisa Bu. kasih. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Jadi ada anak yang lambat bicara, ada anak juga yang lambat jalan. Ya, orang tua udah kasih nutrisi yang terbaik, kalsium yang terbaik. Cuman masalahnya dia nggak bisa terserap. Nah, nanti Ibu bisa fokusin juga ke ginjalnya, Bu. Basic Blue fokus ke ginjal. Kalau ginjalnya udah mulai ringan kerjanya, nah itu semua nutrisi kalsium bisa terserap. Nah, efeknya nanti cepat bicara, cepat jalan. Ya, Ya, sangat bisa, Bu. Saya punya pasien banyak kayak gitu. Anak-anak ya. itu tinggal saya blok basic blok di ginjalnya. Jadi kita fokusin ke ginjalnya. Iya. Target air putihnya juga harus kena. Oh, iya. apa WA Apakah ada kemarin ini Pak batasan umur misalkan untuk anak Di atas 6 umur bulan, Bu. berapa ya bisa Di atas bagaimana? 6 bulan. Di Oh, di atas 6 atas enam bulan. bulan. Oh, oke, oke. Ya, Oke, sudah mulai aman, makasih. aman. bisa Di atas minum 6 bulan. air putih. Ya, ya, ya. Ya, Oke, baik. Terima kasih. oke, Ya, Bu sih. Siap. J. Di Papua jam berapa ini, Bu? Papua Jam 12 sudah ya? mau jam 12. oh, Wais, benar-benar. Ya, ya siap, Bu. siap, Bu. Ya, oke, Bu Oke. Selamat Sri. malam. Sih, Ya, J. makasih. Minta maaf Oke. kalau mungkin kali ini nggak ikut sampai selesai. Yang penting Ya, udah ini ngerti. juga sudah hampir selesai kok Bu. Oh iya, Ya, iya. udah hampir selesai. Ya, Oke, Oke, Bu baik. Sih. Sehat-sehat Baik. semua, Ibu ya. Iya, amin. baik Ya, sih. Bu. J. Oke, berikutnya dari Bu Syainur. Mas Dedi mau penjelasan untuk benjolan di payudara yang baru ketahuan tadi pagi. Setelah basic blow lanjut sebelah mana aja. Tadi jam 7 saya blow bagian ketiak panas sekali. mau Sudah benar, Pak. Ya, sudah benar mau basic blow. Terus apa lanjut WA di tahun daerah depan ketiak. udah Terus saya ketiak udah ada benjolan di situ, blow di situ. Nah, apa terus kemudian targetnya air putih harus kena ya, Pak ya. Harus lambat kena 35 mili kalikan berat badan biar asam tubuhnya nggak naik. Maksudnya biar keasaman tubuhnya nggak pekat gitu. Ya, Ya, nah kalau nggak pekat ginjalnya nanti ringan. Jadi basic blow fokus di ginjal. Kalau ginjalnya udah bagus, ya itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Sekalian di blow di ketiaknya. Terus kondisikan pasiennya rileks Pak ya, mudah happy, mudah bahagia gitu ya. Jangan ditakut-takutin atau apa dan segala macam. Yang penting happy aja udah. Gitu, loss gitu. Itu Pak ya. oke. Oke, berikutnya Bu Anti. Pak, satu lagu saya, Pak. Apakah rekaman acara ini bisa di-share di WA grup, Pak?
saya ingin apa ya, men-sharekan ke yang lain, ke teman-teman saya. Nanti Oh, ada rekaman yang beberapa minggu lalu nanti bisa di-share. Ya bisa ya. di-share. Terima kasih Pak. Jadi saya bisa men-share ke teman-teman saya gitu. Bu, nanti biar dibikinkan Pak Yona. Oke, terima kasih. Ya, Ya, berikutnya siap, Bu Bu Ani. Antik, untuk Oke. Parkinson blow di mananya Pak Dedi? Ya, Parkinson itu kan apa namanya? Parkinson, tremor sama apa satunya lagi? Satunya lagi Pak. Parkinson, tremor sama apa namanya? Itu kan gerakannya sama juga. Nah, untuk Parkinson biasanya ada pernah terjadi benturan di otak. Ya, memang itu butuh waktu Bu. Nanti 3 bulan, 4 bulan, basic flow, terus ya fokus Di di ginjalnya area sama di atas titik di telinga, belakangnya. Ya, ya, di batas belakang telinga di telinga, bawahnya. atas telinga, daerah situ Ya, sama ubun-ubun. ya, Cuma pastikan tidak tekanan darah tinggi ya. ya, betul. Jadi Bu nanti titik-titik yang ada kena benturan otaknya di mana dia terasa lebih panas itu di atas telinga sini. Gitu ya Bu ya. Nah, itu nanti butuh proses kalau untuk Parkinson. Oke. Berikutnya Bu Maria, anak saya umur 15 tahun lagi flu. Di flu pada daerah mana? Amandel. Amandel. Flu Nah, dan lagi flu amandel. di ini Bu. Ya, basic flu aja, fokus di ginjalnya. Kemudian pas basic flu titik limpatik di kaki, telapak kaki, Ibu fokus di bawah mata kaki yang dalam. Ya, itu cari situ, itu titik saluran kencing itu. Nah, biasa panas itu kalau lagi flu. Ya, amandel juga sama. Amandel itu kan pembengkakan juga, Bu. Ginjalnya benerin. Ginjalnya dibenerin. Terus ginjal itu kan organ yin, Bu. Organ yin. Jadi dia butuh yin. Jangan minum es, dingin-dingin, AC itu kurangin. Jadi kita butuh yan, ya biar ginjalnya mekar, nanti amandelnya kempes sendiri itu. Ya, basic lo tiap hari fokus di ginjalnya. Gitu ya Bu Maria. Oke. Sudah selesai Pak Dedi. Oke, Pertanyaan saya sudah sudah selesai. Jadi, habis. siap. Oke, mungkin ditutup Pak Yona Ya, atau nanti saya baik. dulu. Ya, apa Pak Yona dulu? Oh ya, Ya, baik Bapak Ibu, terima oke. kasih sudah bergabung di acara Zoom kita malam hari ini. Kita dalam waktu dekat ini juga akan ada pertemuan offline di Solo ya, di Solo tanggal hari Jumat tanggal 3, lalu tanggal 4 di Yogyakarta. Tanggal 4 di Yogyakarta ya. Bisa Bapak Ibu hadir di acara Zoom meeting, acara BOP itu kalau di Solo di Hotel Megaland hari Jumat jam 2 siang ya. Kemudian kalau di Jogja hari Sabtu tanggal 4 di Hotel UGM jam 2 siang juga. Lalu Ya, eh, kita bisa belajar dengan para dokter setiap hari Jumat di Zoom meeting. Ya, oh, mereka ya, akan membahas satu topik penyakit. Setelah itu bebas, Bapak Ibu bisa tanya penyakit apapun. Ya, kalau kita acara Zoom meeting product knowledge seperti hari ini, itu setiap Selasa Bapak Ibu yang ingin mempelajari bisnisnya, itu ada Zoom meeting setiap hari Rabu. Ya, setiap hari Rabu malam. Ya, itu Bapak Ibu. Sekian, saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Sehat selalu untuk keluarga di rumah, keluarga kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Ya, kasih Terima selamat kasih malam banyak Pak Bapak Pak Ibu. Dedi, Yona. Terima Pak Terima Yona. kasih. kasih banyak Terima Pak kasih Halo Dedi. Pak, salam Pak buat Yona, keluarga Terima semuanya. kasih Pak Sehat semuanya. selalu. Dedi. Ya, Terima kasih banyak semuanya Bapak Terima oke. Dedi. kasih. Ya, terima kasih.